Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang PPT yang sudah kami buat, yaitu tentang Ternate Tidore. Di sini ada ketujuh anggota kelompok, kemudian ada daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, serta budaya peninggalan. Sebelumnya masuk ke pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang. Kerajaan Tidore adalah sebuah kerajaan yang terletak di Maluku Utara, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh seorang pangeran dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan yang bernama Baap Masur Malamo. Kerajaan Tidore dikenal sebagai salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh besar di wilayah Maluku pada masa lalu, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kondisi politik Kerajaan Ternate Tidore. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Kapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baap Mansur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangannya di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Jadi, ibu kota dari Kerajaan Ternate Tidore adalah Ternate, dan bahasa resminya Ternate. Agamanya tuh sebelum abad ke-15 animisme, dan setelah abad ke-15 Islam Sunni. Pemerintahan monarki ada 3 sultan. Yang pertama itu Baap Masyur Malamo 1257 sampai 1277. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah 1929 sampai 1975. Yang ketiga ada Sultan Mudafar Syah 1975 sampai 2015. Sejarahnya itu didirikan pada 1257. Dan sekarang bagian dari Indonesia, wilayah Kesultanan Ternate pada abad ke-20. Kondisi ekonomi. Daerah Kerajaan Ternate memiliki posisi penting sebagai sumber atau penghasil rempah-rempah, sehingga selalu menjadi pusat perhatian negara-negara asing. Setiap bangsa berusaha untuk melakukan kegiatan perdagangan di daerah Maluku. Kondisi ini yang kemudian turut mendongkrak perekonomian Kerajaan Ternate. Kehidupan ekonomi Ternate dan Tidore menitik beratkan pada kegiatan perdagangan sebagai sumber pendapatan pekerjaan. Secara ekonomi, Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Kedua komoditi itu merupakan barang dagangan yang diperlukan oleh bangsa Eropa. Kondisi sosial. Sebelum abad ke-20, Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan 2 kerajaan penting di Maluku. Kehidupan sosial di kedua kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh agama Islam yang pertama kali masuk di Bandar Hitu Ambon. Kerajaan Ternate didirikan dari Baap Masyur Malamo pada tahun 1257 dan merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku serta salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Sedangkan Kerajaan Tidore selain dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah juga memiliki sumber daya alam yang kaya seperti emas, perak, kayu cendana, dan mutiara. Kerajaan Tidore yang mengembangkan pertanian, perikanan, dan kerajinan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku, yang kemudian melahirkan 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha, Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Budaya peninggalan Kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama, Istana Sultan Ternate. Peninggalan Kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Kesultanan Ternate. Lokasinya ada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang dicampur dengan gaya lokal. Saat ini, istana tersebut dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai cagar budaya. Istana ini sendiri telah mengalami pemugaran, pelestarian, dan pemeliharaan yang baik. Kemudian yang kedua ada makam Sultan Babulah. Sultan Babulah merupakan penguasa ke-24 dari Kerajaan Ternate. Saat berkuasa, Ternate berhasil mencapai puncak kejayaan. Hingga kini jasanya terus dikenang oleh masyarakat sehingga namanya dijadikan sebagai nama bandara di Ternate.
Lalu yang ketiga ada Kadatoki. Tempat ini adalah istana peristirahatan Sultan Tidore. Lokasinya ada di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Pada awal abad ke-20, istana ini sempat hancur dan dibangun lagi pada tahun 1997 oleh Sultan Jafar Shah, penguasa ke-36 Kerajaan Tidore. Yang keempat, ada Benteng Tahula dan Tore. Saat mempelajari sejarah dua kerajaan ini, pasti sudah tidak asing lagi dengan dua nama bentengnya, yaitu Tahula dan Tore. Benteng Tore menjadi saksi bisu penjajahan bangsa Portugis, sementara Benteng Tahula dibangun oleh bangsa Spanyol pada 1610. Fungsinya adalah mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore. Kemudian kami juga menyertakan gambar-gambar ketiga Sultan Ternate Tidore. Kemudian kami juga menyertakan peta wilayah kekuasaan